warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam madina mu'allifan bainal qulubil mutawaqidah wa allafa bainahum liyakunu ikhwatan mutarahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam pertemuan ilmiah ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita dalam suasana kebatinan yang mungkin jauh tetapi dekat di hati karena kita dipersatukan dalam media ini. Baik, untuk lebih dekatnya saya akan membahas tentang Islamisasi di Nusantara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islamisasi itu banyak teorinya. Ada beberapa teori di dalam pengetahuan sejarah. Yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwa Islam hadir di Nusantara pada abad ke-13 atau setara dengan 7 Masehi. Hal ini mengacu pada adanya eksistensi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang seperti diketahui kita ada Samudra Pasai. Samudra Pasai yang waktu itu ditemukan sebuah makam dengan nisan yang bernama Sultan Malik As-Sholeh. Sultan Malik As-Sholeh dikatakan di dalam nisan tersebut meninggal pada bulan Ramadan 696 Hijriah atau setara dengan 1297 Masehi. Nah, 1297 itu adalah dia kenakan angka abad ke-13. Nah, di mana meskipun sebetulnya ada juga yang lebih tua dari itu ya. Dan ini juga diperkuat oleh catatan seorang muhibbah yaitu Marco Polo yang mengatakan pernah menjumpai kerajaan Islam Perlak, namanya Perlak di Aceh pada tahun 1292. Ini artinya lebih tua ketimbang Raja Samudra Pasai yang sebelumnya tadi meninggal 1297. Nah, kesaksian Marco Polo ini karena beliau mengadakan rute perjalanan dari Tiongkok untuk menuju Persia yang tentunya melewati Selat Malaka antara Pulau Sumatera maupun pulau di Malaysia sana. Nah, ini menguatkan tentang abad ke-13 sebagai pintu masuknya Islam di Nusantara. Nah, di sisi yang lain ada yang berpendapat abad ke-11 Masehi atau ke-5 Hijriah. Ini berdasarkan dari peninggalan arkeologis sebuah makam di daerah Leran, Manyar, Gresik. Di situ tertulis makam Fatimah binti Maimun. Nah, beliau dikatakan meninggal pada tahun 475 Hijriah atau setara dengan 1082 Masehi. Ini jadinya abad ke-11. Nah, di dalam batu nisan itu disebutkan kemangkatan seorang tokoh namanya Fatimah binti Maimun, dan itu juga diperkuat oleh Abu Bakar Aceh. Abu Bakar Aceh mengutip sebuah manuskrip yang berjudul Idharul Haqq fi Mamlakit Perlak wa Fasi. Nah, di situ disebutkan ada daftar silsilah Kesultanan Perlak yang sebetulnya kalau dilihat dari ke belakang ternyata bukan abad ke-5, bahkan lebih tua. Ada di tahun 255 Hijriah, artinya abad ke-3 Hijriah. Tetapi mungkin Abu Bakar mengatakan demikian karena pas ketepatan Perlak itu ada di abad ke-5 Hijriah, masa kekuatannya, masa kemajuannya. Nah, di sisi yang lain pendapat yang menurut saya kuat
Kalau bicara tentang masuk, artinya dia awal, bukan masa perkembangan. Kalau masa masuk Islam itu sebetulnya sudah ada di abad ke-7 Masehi, di mana di situ ada daerah namanya Barus. Barus itu di daerah sekarang Tapanuli Tengah. Dahulu itu masuk wilayah Aceh, Kesultanan Aceh. Nah, karena ada kontak baru, sebetulnya sudah lama sebelum Islam pun orang-orang dari Timur Tengah sudah masuk ke Nusantara melalui Barus. Karena di daerah Barus itu ada suatu produk yang sangat unggul yang dinamakan kapur barus. Kapur barus itu salah satu bahan yang digunakan untuk orang ketika meninggal dunia, dan itu ada di dalam hadis Nabi. Begitupun kapur itu juga diabadikan, ditarikkan, dijadikan bahasa Arab, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana izajuha kafuro, yang artinya sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Jadi semacam air yang dari surga yang wangi. Nah, kafuro bukan diartikan sebagai kafir, tapi sebagai air dari kafur. Karena dulu Nusantara dikenal sebagai surganya dunia, karena banyak sekali bermacam-macam tumbuhan yang hadir, sehingga orang banyak hadir ke Nusantara karena ingin mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, inilah selain ada kafur itu ditemukan di situ ada makam Syekh Mahmud Papan Tinggi. Di situ ditemukan di dalam nisannya Syekh Mahmud meninggal pada tahun 44 Hijriah atau setara dengan 1 Hijriah. Ini artinya beliau ini kalau dilihat sisi umurnya berarti beliau sezaman dengan Nabi. Profesor Ismail bin Jasmid juga mengatakan beliau itu adalah sahabat Nabi, karena disuruh oleh Nabi untuk melakukan dakwah. Dalam hal ini adalah Nusantara, tepatnya di daerah Barus. Nah, dalam catatan Profesor Jumadi Azra di masa Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, tahun 644 Hijriah sampai 656 Masehi, 644 Masehi sampai 656 Masehi, itu ada kontak antara Arab dengan Cina melalui jalur laut. Tentunya kalau lihat dari peta Arab Saudi ke bawah, maka dia akan masuk ke Selat Malaka. Dari Selat Malaka kemudian baru terus masuk ke sekarang namanya Samudra Lautan Cina ya. Ke sana ke atas baru ketemu Cina. Nah, tentunya mereka pasti akan transit di antara jajaran pulau-pulau itu. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini menjadi titik penting karena pernah menjadikan orang Islam sebagai duta besarnya dalam urusan diplomasi maupun perdagangan dengan bangsa Cina. Nah, inilah catatan-catatan penting yang mungkin selama ini karena teori kita lebih kuat ke Belandanya, makanya orang Belanda lebih ingin mengkerdilkan peran Islam di Nusantara itu baru abad ke belakang, padahal sudah ada pada abad sebelumnya, abad ke-1 1 Hijriah atau ke-7 Masehi sudah ada di Nusantara. Inilah peran penting kita sebagai sarjana muslim untuk mengetahui ini. Artinya perjuangan para da'i muballigh yang juga mereka berperan penting dalam perdagangan, berperan penting dalam diplomasi antara Arab dengan negeri-negeri di timur. Nah, inilah menyampaikan Indonesia sampai detik ini sebagai bangsa Islam terbesar di dunia. Dan sebagai catatan masuknya Islam ke Nusantara
dengan cara yang damai. Dan akhirnya kita harus bangga bahwa menjadi Islam di Nusantara, Islam di Asia Tenggara saat ini bukan berarti kita tidak otentik, tetapi kita juga menjadi bagian kekuatan dari budaya tersendiri, menyamai kebudayaan-kebudayaan di dunia yang tentunya semakin kita besar karena dengan adanya Islam di Nusantara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkah. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.